Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Endang Family. Kali ini masih melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi Modul 1, Konsep Dasar Literasi dan Numerasi Modul 1C, Perkembangan Literasi. Memasuki 1C1, Miskonsepsi Perkembangan Literasi 1. Selamat datang pada modul Perkembangan Literasi. Di sesi pembelajaran ini, mari kita menengok ke belakang pengalaman dan pemahaman pribadi kita sebagai pendidik mengenai perkembangan literasi. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat membantu proses pemahaman awal perkembangan literasi. Silakan menuliskan jawaban Anda pada kolom yang tersedia. Anak masuk SD harus bisa membaca lancar. Benar atau tidak? Salah. Tidak. Ciri anak siap belajar di SD adalah mampu menangkap pesan lisan. Ya atau tidak? Ya. Anak SMP kelas 1 harus dapat membaca mandiri. Ya. Anak kelas 6 SD dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan sederhana. Ya. Tanda literasi berkembang adalah mampu menyelesaikan masalah dengan mengomunikasikan. Ya. Terima kasih telah sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Untuk mengirim jawaban silakan klik finish. Nomor 1, mari kita lihat review jawabannya. Jawaban tidak benar. Nomor 2 juga sudah benar. Nomor 3 juga benar. Nomor 4 juga benar. Nomor 5 juga benar. Berarti benar semua, nilai 100. Finish review. Sudah centang biru, berarti untuk miskonsepsi perkembangan literasi 1 sudah selesai. Kita menuju ke 1C2, miskonsepsi perkembangan literasi 2. Selamat datang pada modul perkembangan literasi. Di sesi pembelajaran ini, mari kita menengok ke belakang sebentar pengalaman dan pemahaman pribadi kita sebagai pendidik mengenai perkembangan literasi. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat membantu proses pemahaman awal perkembangan literasi. Silakan menuliskan jawaban pada kolom yang tersedia. Question 1. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai anak yang bisa membaca saat lulus PAUD? Berarti perkembangan literasinya bagus. Belum tentu, karena masih dalam bimbingan. Question 2. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai cara mengukur perkembangan literasi adalah dengan tes baca tulis saat masuk SD? Tidak setuju. Untuk saat masuk SD tidak perlu dites baca tulis. Question 3. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai siswa SMP kurang minat baca karena lebih tertarik dengan gawe?
Bisa jadi ada benarnya, bisa jadi benar karena kurang motivasi membaca buku sehingga lebih tertarik ke gawe. Terima kasih sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Untuk mengirimkan jawaban silakan klik finish. Kita lihat jawabannya. Submit all and finish. Lesson 1 ini review jawabannya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai anak yang bisa membaca saat lulus PAUD, berarti perkembangan literasinya bagus? Kita lihat sebagai gambaran dari kunci jawaban adalah perkembangan literasi pada anak usia sampai 8 tahun adalah kemampuan anak menerima informasi lisan dengan tepat, menyampaikan ide, gagasan dengan cara berbicara runut dan pilihan kata beragam. Anak selesai pendidikan di PAUD yang sudah membaca lancar sebagian besar masih perlu dibantu untuk memahami bacaan lisan disebabkan urutan stimulasi keterampilan berbahasa tidak sesuai dengan urutan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Aspek lain yang mempengaruhi adalah stimulasi pengetahuan bahasa yang dimulai dari visual bunyi atau huruf yang seharusnya dimulai dari bunyi atau fonem, nada, jeda, tekanan, dan tempo. Nomor 2. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai cara mengukur perkembangan literasi adalah dengan tes baca tulis saat masuk SD. Perkembangan literasi pada anak usia di bawah 8 tahun seharusnya dilakukan dengan bahasa lisan dalam bentuk tanya jawab. Untuk mengecek pengetahuan bunyi bahasa dilakukan dengan cara mengecek bunyi yang dikenal. Keterampilan menulis dilihat dari kemampuan menggunakan alat tulis dan ide yang dituangkan dalam bentuk gambar. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai siswa SMP kurang minat baca karena lebih tertarik dengan gawe? Sebagian besar anak lebih tertarik dengan gawe karena tidak mendapatkan keterampilan baca untuk belajar. Keterampilan baca untuk belajar perlu dilatihkan dan diulang pada semua mata pelajaran. Anak dilatih mulai dari memilih buku, aneka teknik membaca, dimodelkan dan diberikan aneka jenis tema untuk dibaca. Terima kasih. Review jawaban sudah selesai. Kembali ke awal. 1C2 Perkembangan literasi. Satu C2 konsep perkembangan literasi. Setelah kita mempelajari latar belakang munculnya miskonsepsi perkembangan literasi dan bertanya jawab mengenai beberapa miskonsepsi perkembangan literasi, mari kita perkuat pengetahuan dan pemahaman kita perihal perkembangan literasi itu sebenarnya. Silakan pelajari materi berikut ini. Refleksi miskonsepsi. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan literasi, memperoleh nilai dan membandingkan hasilnya dengan kunci jawaban yang diberikan. Pada kegiatan ini mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu di sini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana hasil atau nilai miskonsepsi Bapak Ibu? Apakah kurang memuaskan atau sangat memuaskan? 2. Apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa miskonsepsi tersebut seperti pada tabel di bawah ini? Yang pertama sudah cukup memuaskan, kemudian miskonsepsi seperti pada tabel di bawah ini. Untuk nomor 1, anak mahasiswa SD harus bisa membaca lancar, tidak. 7. Ciri anak SD siap belajar di SD adalah mampu menangkap pesan-pesan, setuju. Anak SMP masuk kelas 1 harus dapat baca mandiri, oke. 4. Anak kelas 6 SD dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan sederhana, ya.
Tanda literasi berkembang adalah mampu menyelesaikan masalah dengan mengkomunikasikannya. Ya, jadi seluruhnya jawaban yang di sini sudah setuju. Kita tulis jawabannya setuju. Kita save jawabannya. Next. Refleksi miskonsepsi kedua. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan literasi dan membandingkan hasilnya dengan jawaban yang diberikan. Pada kegiatan ini mari kita amati miskonsepsi Bapak Ibu di sini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa miskonsepsi berikut ini? 1. Anak yang bisa membaca saat lulus PAUD berarti perkembangan literasinya bagus. Jawabannya, perkembangan literasi pada anak usia sampai 8 tahun adalah kemampuan anak menerima informasi lisan dengan tepat, menyampaikan ide gagasan dengan cara berbicara runut dan pilihan kata beragam. Anak selesai pendidikan di PAUD yang sudah baca lancar sebagian besar masih perlu dibantu untuk memahami bacaan lisan disebabkan urutan stimulasi keterampilan berbahasa tidak sesuai dengan urutan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan baca. Aspek lain yang mempengaruhi adalah stimulasi pengetahuan bahasa yang dimulai dari visual bunyi atau huruf yang seharusnya dimulai dari bunyi atau fonem, nada, jeda, tekanan, dan tempo. 2. Cara mengukur perkembangan literasi adalah dengan tes baca tulis saat masuk SD. Jawab, perkembangan literasi pada anak usia di bawah 8 tahun seharusnya dilakukan dengan bahasa lisan dalam bentuk tanya jawab. Untuk mengecek pengetahuan bunyi bahasa dilakukan dengan cara mengecek bunyi yang dikenal. Keterampilan menulis dilihat dari kemampuan menggunakan alat tulis dan ide yang dituangkan dalam bentuk gambar. Nomor 3. Siswa SMP yang kurang minat baca karena lebih tertarik dengan gawe. Sebagian besar anak lebih tertarik dengan gawe karena tidak mendapatkan keterampilan baca untuk belajar. Keterampilan baca untuk belajar perlu dilatihkan dan diulang pada semua mata pelajaran. Anak dilatih mulai dari memilih buku, aneka teknik baca, dimodelkan dan diberikan aneka jenis tema untuk dibaca. Dari pernyataan tersebut saya setuju. Kita tulis setuju. Dan kita save. Kita tunggu hasil penyimpanannya. Pengantar. Perkembangan literasi adalah gambaran pengetahuan bahasa, bunyi, kata, kalimat, makna, dan pragmatik, dan keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Dalam proses berkomunikasi, lisan dan teks berdasarkan perkembangan proses berpikir. Ada 3 komponen yang menjadi acuan. Next. Perkembangan bahasa.
Pada saat murid-murid belajar berbahasa, pada saat yang sama ia juga belajar pengetahuan bahasa. Ada 5 komponen pengetahuan bahasa, yaitu fonetik, semantik atau makna, kalimat, kata, dan pragmatik atau wacana. Otto 2015. Fonetik. Fonetik adalah hubungan simbol dan bunyi. Fonem adalah unsur terkecil yang berbentuk bunyi yang dapat membentuk makna. Setiap bahasa memiliki struktur fonem yang khas. 2. Semantik. Semantik adalah makna yang terkandung pada kata. Ada makna yang mirip, berlawanan, dan bersamaan. 3. Kalimat. Kalimat adalah susunan kata yang memiliki makna yang utuh. Pada penulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. 4. Kata. Kata adalah gabungan dari bunyi yang merujuk pada satu makna. Kata terdiri dari kata asal dan perimbuhan. Proses pembentukan kata pada setiap bahasa bersifat khas. Pada bahasa Indonesia, perubahan kata dengan imbuhan dapat mempengaruhi makna dan kelas kata. Kata tulis, verba bermakna kegiatan. Kata tulis tambahan menjadi tulisan atau nomina bermakna hasil tulisan. 5. Pragmatik. Telaah makna yang berkaitan dengan konteks pembicaraan disebut pragmatik. Pragmatik dimulai dari komunikasi lisan yang paling sederhana, yaitu dari gerak, mimik, bunyi, dan kata. Pada bahasa teks pragmatik dimulai dari tataran wacana yang berwujud paragraf. Perkembangan pengetahuan bahasa berproses dari 3 fase. 1. Fase pengetahuan bahasa. Pengetahuan komponen linguistik yang terdiri dari bunyi atau fonem, kata, kalimat, makna atau semantik, dan pragmatik. 2. Fase pengetahuan metalinguistik. Kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan bahasa secara sadar dalam berkomunikasi lisan dan tulisan. 3. Fase aplikasi pengetahuan metalinguistik dalam menerapkan komponen linguistik pada saat berkomunikasi lisan dan teks atau tulisan atau gambar sesuai dengan pembaca atau pendengar. Tempatkan kata yang tepat untuk pernyataan perkembangan bahasa ini adalah hubungan simbol dan bunyi. Fonetik. Makna yang terkandung pada kata. Semantik adalah susunan kata yang memiliki makna yang utuh. Gabungan dari bunyi yang merujuk pada satu makna. Kata, telaah makna. Mari kita lihat, cek nilainya berapa. Betul semua ternyata. Tempatkan kata yang tepat untuk pernyataan fase perkembangan bahasa di bawah ini. Fase pengetahuan komponen linguistik yang terdiri dari bunyi, fonem, kata, kalimat, makna atau semantik, dan pragmatik. Fase bahasa. Fase pengetahuan, kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan bahasa secara sadar dalam berkomunikasi lisan dan tulisan. Metalinguistik. Fase pengetahuan kemampuan seseorang dalam menerapkan komponen linguistik pada saat berkomunikasi lisan dan teks atau tulisan sesuai dengan pembaca atau mendengar tujuan dan konteks. Aplikasi, mari kita cek betul atau tidak. Betul semua. Sudah selesai, betul semua, jawaban 100%. Kita save jawabannya.
Perkembangan keterampilan bahasa. Bapak Ibu, untuk perkembangan keterampilan bahasa silakan pelajari materi dan latihan berikut ini. Keterampilan bahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan reseptif dan produktif. Keterampilan reseptif terdiri dari keterampilan menyimak untuk bahasa lisan dan keterampilan baca untuk bahasa tulisan atau tulis teks. Keterampilan produktif terdiri dari keterampilan berbicara untuk bahasa lisan dan keterampilan menulis untuk bahasa teks. Keterampilan berbahasa pada murid dimulai dari berbahasa lisan. Pada awal masa perkembangan murid menyerap bahasa dari bunyi yang diterima. Dari perkembangan struktur dan fungsi otak manusia mulai merespon bunyi sejak di kandungan sekitar usia 5 bulan. Pada saat itu alat pendengaran janin sudah mulai bekerja. Ya, dari fungsi organ pendengaran dapat dikatakan bahwa bahasa reseptif secara potensial dimulai dari janin. Ketika bayi lahir dipastikan ia menangis. Pada saat bayi menangis ia mengeluarkan suara sebagai indikator organ artikulasi bekerja dengan baik. Organ artikulasi akan memproduksi bunyi untuk berkomunikasi. Sejalan dengan kematangan organ artikulasi murid menyimak aneka bunyi dan mulai membedakan bunyi bermakna, kemampuan berbicara dimulai dengan produksi bunyi. Makna bunyi yang pertama diproduksi murid adalah nada. Sejalan dengan perkembangan bicara, murid mulai mengucapkan kata yang dimulai dari suku kata, lalu kata sederhana. Saat itulah murid belajar keterampilan menyimak dan berbicara. Inilah yang disebut tradisi kelisanan yang akan menjadi dasar keterampilan berbahasa tulisan teks. Cara kurun perkembangan keterampilan berbahasa adalah sebagai berikut. Perkembangan keterampilan bahasa: 1. Menyimak, 2. Berbicara, 3. Menulis, 4. Membaca. Perkembangan keterampilan dengan urutan ini terjadi mulai 0 tahun hingga 8 tahun. Berdasarkan urutan perkembangan ini, maka pada awal belajar bahasa murid mulai dari mengenal bunyi. Setiap bahasa memiliki struktur bunyi yang luas, yang khas. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Pada saat seseorang yang belajar bahasa, hal yang pertama dilakukan adalah mengenal karakteristik bunyi bahasa tersebut. Pada bahasa Indonesia terdiri dari 6 bunyi vokal dan 4 gugus vokal diftong. Ada 27 bunyi konsonan bahasa Indonesia. Bunyi vokal dan konsonan disebut fonem segmental, artinya bunyi yang dapat dibagi-bagi. Karakteristik bahasa Indonesia: unsur suprasegmental berfungsi pada tatanan atau tataran kalimat. Seseorang berkomunikasi dengan bunyi dilakukan dengan aktivitas berbicara, yaitu proses produksi bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat bicara atau organ artikulasi. Rangkaian bunyi yang bermakna yang disebut bahasa. Pada saat seseorang berbicara, ia menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi. Bahasa lisan dan verbal atau bicara merupakan ciri manusia yang unik. Kedua kemampuan tersebut juga sangat berkaitan dengan proses berpikir. Keterampilan berbahasa terdiri dari reseptif dan ekspresif. Keterampilan bahasa reseptif adalah kemampuan seorang memahami pesan lisan dalam menyampaikan informasi secara verbal kepada pihak penerima pesan, dan maka pengirim pesan harus memiliki kemampuan berbicara yang baik yang meliputi ketepatan pelafalan dan penggunaan kata, jeda dan tempo yang tepat. Karyawan menyampaikan pesan yang tepat ini disebut keterampilan ekspresif. Pada komunikasi tulis tampak pada penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Keterampilan bahasa. Bapak Ibu, untuk perkembangan keterampilan bahasa silakan pelajari materi dan latihan berikut ini. Kita save.
Perkembangan proses berpikir. Perkembangan proses berpikir dapat dilihat dari perkembangan otak yang merupakan perubahan struktur dan fungsi otak sesuai dengan usia individu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan otak adalah proses pembentukan molekul gen yang memerlukan nutrisi yang cukup dan stimulus untuk memacu terbentuknya konektivitas antar sel saraf wiring system, memicu timbulnya diferensiasi struktur dan fungsi saraf yang baru. Perkembangan otak terus berlangsung sampai periode postnatal. Ukuran stok meningkat 4 kali lipat selama periode prasekolah, mencapai 90% dari volume orang dewasa saat usia 6 tahun. Namun perubahan struktural grey matter dan white matter akan berlangsung sampai dengan dewasa, serta perubahan paralel struktur fungsional yang tercermin pada perilaku dan pembelajaran. Selama periode postnatal awal, tingkat konektivitas di seluruh bagian otak berkembang jauh melebihi orang dewasa. Bapak Ibu silakan meringkas materi tersebut. Oke. Proses. Demikian tadi materi 1C. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.